Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya tentunya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik sahabat semua, hari ini hari Jumat. Ini saya tidak servis keluar. Ini saya servis di rumah. Ini lagi rencana pagi ini mau bongkar gardan boxer, yaitu punya sahabat kita yang namanya Mas Edi juga. Itu dari Desa Doaan. Kemarin katanya mempunyai kasus itu mogok di sawah, jadi main pulinya itu tidak bisa berputar atau pulinya tidak bisa berputar, dan itu belum bisa bongkar ya, kemungkinan rantai mungkin sudah molor. Namun demikian akan kita cek yang lainnya ya. Baik, sambil menunggu bongkar istirahat sebentar, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya, dimana yang pertama ini dari Mas Rohman. Ini menanyakan, mau nanya Mas, traktor G1000 boxer kalau buat jalan di jalan raya itu suara gardannya berisik seperti suara rantainya, kira-kira apa ya Mas? Terima kasih. Baik Mas Rohman ya, Mas Rohman ya, traktor itu memang ketika di lahan, buat kerja di lahan itu tidak ada suara berisik, kadang tidak terkedengaran ya. Namun demikian ketika buat jalan di darat sudah diganti bibelnya, bibel jalan, kemudian sudah dipasang gerobaknya, kemudian dibuat jalan. Nah itu kan putarannya lebih kenceng ya, larinya lebih kenceng, karena biasanya menggunakan bibel jalan itu antara puli diesel dan puli belakang itu kan diganti ke lebih kecil, maka putarannya akan lebih cepat. Nah itu bisa menimbulkan suara berisik, atau suara berisik itu biasanya disebabkan umumnya itu coba dicek laker pulinya Mas, laker puli belakang yang ukuran 6305 biasanya itu kalau tidak kocak ya, kalau tidak goyang atau kocak biasanya kering, vaslinnya atau stempetnya itu biasanya sudah habis. Nah itu bisa dibongkar, kalau kocak diganti, kalau tidak kocak coba dikasih stempet atau paslin, karena pada bagian laker itu memang oli tidak bisa menyamping ya, biasanya untuk menyamping itu tidak bisa, makanya itu dikasih yang model tutup, jadi ada grisnya. Itu yang pertama, itu coba dicek bearing pada main puli, laker pulinya itu. Kemudian yang kedua bisa juga disebabkan karena laker puli angkat Mas Rohman ya, coba dicek laker puli angkatnya itu, coba diputar aja seperti ini, diputar, itu ada bunyi suara enggak? Nah kalau itu ada bunyi suara itu bisa juga disebabkan karena laker puli angkat biasanya Mas Rohman. Kemudian masih ada satu lagi, coba dicek laker kipas radiator. Nah, laker kipas radiator ini juga bisa menyebabkan suara kasar. Cara ngetesnya gimana Mas? Itu bibel jalan traktor itu coba jangan dipasang dulu, dihidupkan mesinnya. Kalau mesinnya itu dihidupkan kok suaranya tidak ada suara berisiknya, berarti dieselnya tidak bermasalah atau laker kipasnya tidak bermasalah. Nah ketika sudah buat jalan dihubungkan dengan puli traktor yang di belakang, kemudian buat jalan kok ada bunyi kasar, nah itu cek dua berarti ya, pertama laker puli, kedua laker puli angkat. Mungkin itu Mas Rohman ya, jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, adapun jawaban yang kedua ini atau pertanyaan yang kedua ini dari Mas Andar. Mas Andar 86. Assalamualaikum Bang, mau tanya, pompa oli sama saringan oli sudah diganti baru, kenapa oli juga nggak mau naik dan asap sama silinder kopnya ya Bang? Baik Mas Andar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Mas Anjar ini menanyakan bahwa pompa oli sama saringan oli itu sudah diganti ya, tapi ternyata kok oli itu tetap tidak mau sampai ke metal atau sampai ke crankshaft. Nah, ini saya tanya dulu itu dieselnya itu kira-kira sudah berapa tahun ya, sudah berapa tahun. Kemudian kalau usianya itu sudah lebih dari 5 tahun ya, coba itu dicek pada fit ring, yaitu aluminium yang ada di belakang roda gila. Nah, itu posisinya terhadap asnya, terhadap crankshaftnya itu sudah longgar atau belum. Karena kalau itu sudah longgar atau fit ringnya atau aluminium sebagai jalannya oli di belakang roda gila itu sudah aus, nah itu juga menyebabkan tekanan kurang. Meskipun oli naik tapi nanti akan turun lagi ke cutter. Nah, tapi ini biasanya tetap bisa sampai ke crankshaft ya, tetap bisa sampai metal meskipun kecil atau tekanannya kurang. Nah, ini yang ditanyakan mungkin ini sebentar ya Pak, maaf saya potong sebentar, saya ganggu teleponnya, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum ya. Saya pas ada di rumah ini Bu ya, pas ada di rumah. Citan ini nanti dari lampu merah itu ada di kiri jalan ada kios-kios Mbak, ada kios-kios, ada tulisannya Kurnia Diesel sama bakul pulsa bongkar ya. Terus kanan talan ada kios-kios itu ya Mbak ya, kios-kios bakul pulsa ya. Saya sampingnya sing agak besar ini bongkar dan perempatan Citran, tahu Mbak perempatan Citran ya, maju dikit sudah kelihatan dari perempatan itu. Kanan jalan nggih, ngaten nggih Bu, nggih suwun sami-sami. Baik sahabat, mohon maaf tadi terputus sebentar karena ada bel masuk. Baik, kembali ke Mas Anjar ya. Mas Anjar, ini masalahnya ini oli tidak sampai crankshaft ya, oli tidak sampai crankshaft, pompa oli baru, kemudian saringan oli baru. Baik Mas, itu biasanya kalau saya sendiri biasa masang kalau mengganti pompa oli baru itu sebelum ditutup coba dikasih dilumuri oli, kemudian dipancing dulu ya, dipancing menggunakan oli. Pastikan oli itu ada ya, karena kalau tidak ada olinya sama sekali nanti ketika diputar itu biasanya memerlukan waktu yang agak lama ya supaya oli itu sampai ke crankshaft. Nah, itu bagusnya dipancing pakai oli sebelum menutup rotor oli. Ketika mengganti rotor oli dikasih oli, kemudian baru coba diputar agak kenceng. Nah, itu biasanya nanti akan langsung mengalir Mas. Mungkin itu ya Mas Anjar, pengalaman saya. Kalau mengganti rotor oli jangan langsung dipasang, tapi dikasih oli dulu baru dicoba putar ya, dicoba putar dan pastikan oli sampai ke crankshaft atau metal. Baik sahabat Kurnia Diesel, mungkin hari Jumat pagi ini saya cukupkan sekian dulu menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.